Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Kelapa Gading. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan alat tulis. Nah kalau sudah siap semua, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja, Kau Pun Gereja, kita sama-sama gereja, mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan menara-menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, kita akan berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena di hari ini Tuhan memperkenan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Pelayanan Anak GPIB Kelapa Gading. Tuhan, sertai kami selalu di dalam kami mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan Kudengar yang sudah diajarkan Kak Pinkan 2 minggu yang lalu. Kita akan menyanyi 2 kali ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan. Nah, untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Pinkan, untuk anak kecil akan dibawakan oleh Kak Mona, dan untuk anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Sance. Untuk itu, adik-adik, kita akan berdoa sebelum pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga bagi adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti akan firman yang disampaikan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di Impact Online 7 Maret 2021. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Faye. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi adalah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku akan mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang yang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terima kasih Faye atas pelayanannya yang sudah bersedia membaca Alkitab pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang Kores,
raja negeri Persia, Ezra, seorang Yahudi, ahli kitab Taurat, dan bangsa Israel yang sudah keluar dari pembuangan di Babel. Supaya kita lebih tahu kelanjutannya, Kamana ingin menunjukkan sebuah gambar yang menarik beserta penjelasannya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ya benar, ini adalah batu bata. Batu bata adalah bahan yang sangat penting dalam mendirikan sebuah bangunan. Baik itu bangunan rumah, sekolah, gereja, apartemen, dan masih banyak bangunan yang lainnya. Adik-adik kelas kecil yang terkasih, perlu diketahui agar sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh, pastinya banyak bahan lain yang juga dibutuhkan selain dari batu bata, yaitu seperti pasir, semen, air, batu kerikil, dan masih banyak bahan lainnya. Nah, adik-adik, hal itu berkaitan dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang mengisahkan keberhasilan Tuhan dalam menggerakkan hati Kores, sehingga Kores mengizinkan orang-orang Israel yang dari tempat pembuangan di Babel untuk pulang ke negerinya, menetap di Yerusalem, dan membangun kembali rumah Tuhan serta tempat tinggal mereka. Tapi ternyata adik-adik, ada beberapa di antara orang-orang Israel yang tidak mau pulang ke negerinya, dan mereka hanya memberikan bantuan sumbangan saja untuk pembangunan kembali rumah Tuhan itu. Adik-adik, Ezra ini siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Ezra adalah seorang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat yang dipilih dan ditugaskan oleh Raja Persia untuk menumbuhkan rasa semangat melayani di antara orang-orang Israel yang telah pulang ke negerinya. Ayo, kenapa ya Ezra yang dipilih? Karena Ezra itu adalah seorang pemimpin yang memiliki kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Tuhan. Nah, coba adik-adik bayangkan bagaimana sulitnya orang-orang Israel membangun kembali rumah Tuhan dan tempat tinggal mereka yang sudah hancur. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan tidak tersedia, dan tidak semua orang-orang Israel memiliki kemampuan untuk membangun. Wah, berarti butuh proses yang tidak mudah ya. Nah, iya benar adik-adik. Maka kehadiran Ezra sangat dibutuhkan adik-adik. Karena sebagai dasarnya dalam bekerja itu, yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan, supaya rancangan itu menjadi nyata. Adik-adik kelas kecil yang terkasih, perlu diingat ya, kalau gereja itu berguna sebagai tempat kita beribadah dan melayani. Nah, jadi kita semua sama-sama dipanggil Tuhan untuk turut serta dalam membangun dan berkarya. Tapi bukan hanya bangunan gereja saja yang harus dibangun dengan besar dan mewah, tapi kehidupan kita juga harus terbangun. Seperti lirik lagu
Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, bagaimana cara kita membangun? Yaitu dengan mengikuti perintah Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab, nurut nasihat mama papa. Adik-adik juga mau dan semangat dalam melayani. Misalnya, adik-adik mau bernyanyi, atau menari, atau membaca Alkitab di IMPA online. Nah, jika adik-adik bersedia melayani, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, memberkati adik-adik dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Jadi, adik-adik jangan takut ya. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini ada 3 pesan yang terkandung, yaitu yang pertama, Tuhan pasti menepati janjinya. Tapi adik-adik harus tetap percaya kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, yaitu mendirikan sesuatu yang sudah hancur memang tidak mudah. Tapi kalau kita punya semangat melayani, semuanya bisa kita lakukan, tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, yaitu bersedia mengikuti segala perintah Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan mau mengisi pujian ataupun mengisi acara di kegiatan-kegiatan PA seperti Paskah ataupun Natal. Demikian cerita dari Kamona. Sampai bertemu di IMPA online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Pinkan, Kak Mona, dan Kak Sance. Nah adik-adik, setiap firman yang sudah didengar harus adik-adik ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik kumpulkan persembahannya ke papa dan mama, kemudian papa dan mamanya akan meneruskan ke gereja. Nah, sambil persembahan adik-adik kumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160, setiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunnya hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan doa persembahan dan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman yang sudah kami dengar terus menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dengan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, biarlah adik terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini tengah mengikuti ujian semester. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan kepintaran dan kemampuan,
supaya nantinya ketika mereka diberikan soal untuk ujian, mereka boleh menjawab dengan baik dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik, untuk kami semua ya Tuhan, di dalam kami kondisi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami, jaga dan lindungi kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, ada dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua dari adik-adik ini, Tuhan kiranya mencukupi setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan berkati dengan pekerjaan dan usaha yang orang tua adik-adik lakukan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh memberi, biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami supaya kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, juga memberikan persembahan. Saatnya kita akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah secara online dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi terang bagi jalan kami dan terus menyinari kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kami juga supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Tuhan juga tolong kami supaya minggu depan kami boleh sama-sama kembali mengikuti ibadah ini secara online. Ya Tuhan, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Adik-adik terjaga kesehatan dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. God bless.